lagi bersama saya Gepira Salwarizkila. Kita akan kembali membahas mengenai dunia MTCNA, masuk pada bagian bab yang ke-11, yaitu kita akan membahas mengenai bridge. Jadi untuk bridge itu adalah menghubungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge itu bekerja pada layer yang kedua dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Semua tipe interface seperti Ethernet, wireless, SPF, ESFP, tunnel bisa digunakan di bridge. By default untuk router Soho sudah tersetting di bridge Ether 2 sampai Ether 5. Ini misal si PPC1 itu mempunyai network 10.10.10.0/24. Sedangkan untuk si PPC2 itu mempunyai network 10.20.20.0. Setiap PC ini mendapatkan net yang sama, yaitu 10.30.30.0/24. Itu bisa kita lakukan dengan bridge. Itu masuk ke menu IP, kemudian firewall, klik tombol plus. Untuk di bagian NAT, kita masukkan chain-nya. Kita pilih SRC NAT. Untuk out interface-nya itu untuk interface yang mengarah keluar, yaitu Ether 1. Baru setelah itu klik OK. Kemudian lanjut pada bagian menu action, kita masukkan atau kita pilih Masquerade, baru klik OK. Nah, setelah itu nanti di bagian NAT-nya itu akan sudah terdaftar atau terkonfigurasi. Masuk pada PC1, kemudian kita melakukan ping ke network 10.10.1, maka itu sudah bisa. Nah, ketika kita coba ping untuk mengakses internet, maka dia juga sudah bisa. Kalau misalnya kita mau ping ke Google, kita harus men-setting dulu IP DNS-nya. Jadi masukkan IP DNS 8.8.8.8. Baru nanti setelah itu kalian bisa ketikkan lagi ping google.com. Nah, kalau misalnya sudah begitu, artinya kalian sudah berhasil. Kalau misalnya si PPC1 dan juga 2-nya itu mendapatkan DHCP server atau mendapatkan IP DHCP secara otomatis. Caranya dengan masuk ke menu IP, kemudian DHCP server, masuk pada bagian DHCP setup, kemudian untuk DHCP server interface-nya pilih yang bridge. Baru setelah itu klik next saja yang ini. Masuk pada terminal PPC1 atau konsol PPC1, kita ketikkan atau kita request IP DHCP-nya dengan mengetik IP DHCP. Baru setelah itu nanti akan ada tampilan DORA dan PC1 itu sudah mendapatkan IP DHCP yaitu 254/24. Baru ketika kita ingin ping ke Google, maka juga sudah bisa. Topologi ini terdapat tambahan yaitu MikroTik 2 dan juga PPC3, yang dimana nantinya si PPC3 ini akan bertindak sebagai klien PPC2 yang terhubung dengan PPC ini akan bertindak sebagai klien MikroTik yang kedua dan terhubung ke MikroTik yang pertama. Nah, nanti si PPC3 ini akan mendapatkan network yang sama dengan kedua PPC klien MikroTik yang pertama, yaitu 30.0, dan PPC3 ini nanti bisa akses internet. Kita menggunakan fitur bridge agar nanti Ether yang mengarah ke MikroTik 2 ini bisa digabungkan pada interface bridge MikroTik yang pertama. Setting fitur Roamon pada setiap router, masukkan ke new inbox. Untuk mengkoneksikan router 2 pada router 1, connect to Roamon, kemudian connect ke MikroTik kedua ini. Baru klik apply dan juga connect. Langkah yang harus dilakukan agar PPC3 ini mendapatkan net yang sama yaitu dengan memasukkan Ether 4 pada bridge yang sudah dibuat. Untuk router 2 dihubungkan dengan Ether 1 dan Ether 2 menjadi bridge, sehingga nanti router yang kedua ini
layaknya switch yang nantinya tinggal menentukan paketnya saja. Pergi ke router pertama, di router pertama kita pergi ke menu bridge, kemudian untuk portnya tambahkan plus Ether 4 masukkan pada bridge, baru klik OK. Jangan lupa masukkan Ether 1 dan 2 pada mikrotik yang keduanya. Pada bagian portnya, itu tambahkan Ether 1 dengan klik tanda plus, baru kemudian klik OK. Masukkan lagi yang Ether 2-nya. Setelah itu, saat nanti PPC3 ini request IP DHCP, kemudian ada informasi DORA, maka PPC3 ini 251 sesuai dengan yang diberikan oleh DHCP. Jadi nanti si PPC3 ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Kalau misalnya kita mencoba ping ke internet juga sudah bisa, kemudian kita mencoba untuk ke domain, setting dulu DNS-nya agar baru setelah itu bisa berhasil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 11 ini. Terima kasih juga penyampaian materi. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.